Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, malaikat maut diutus kepada Musa. Ketika dia datang, Musa menamparnya. Lalu malaikat maut kembali kepada Tuhannya dan berkata, Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang menolak mati. Lalu Allah mengembalikan matanya, yang rusak karena tamparan Musa. Allah berfirman kepadanya, kembalilah kepada Musa. Katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan, maka bulu sapi yang tertutup oleh tangannya itulah sisa umurnya. 1 bulu 1 tahun. Musa berkata, Ya Rabbi, setelah itu apa? Malaikat menjawab, maut. Musa berkata, sekarang aku pasrah. Maka Musa memohon kepada Allah agar didekatkan kepada tanah suci sejauh lemparan batu. Kisah Musa dan malaikat maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita bahwa di antara kemuliaan para nabi di sisi Allah adalah bahwa mereka diberi pilihan menjelang kematian. Antara hidup di dunia atau berpindah ke Rafiqil A'la. Dalam beberapa hadis sahih dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan, dan beliau memilih Rafiqil A'la. Allah mengutus malaikat maut yang menjelma dalam wujud seorang laki-laki kepada Musa. Malaikat meminta agar Musa menjawab panggilan Tuhannya. Ini berarti bahwa ajalnya telah tiba dan saatnya telah dekat. Musa memiliki temperamental yang cukup tinggi. Karenanya dia menempeleng wajah malaikat maut dan merusak matanya, mata manusia. Karena seandainya dia dalam wujud aslinya, yakni malaikat, niscaya Musa tidak akan mampu menempelengnya. Tidak akan bisa. Malaikat maut kembali kepada Allah untuk mengadukan apa yang diperolehnya dari Musa. Lalu Allah menyembuhkan matanya dan menyuruhnya kembali kepada Musa, agar meletakkan tangannya di atas punggung sapi. Kemudian rambut-rambut yang tertutup oleh tangannya itu dihitung dan 1 helai rambut 1 tahun. Maka ajal Musa sama dengan jumlah rambut itu. Dengan itu Musa mendapatkan kehidupan yang panjang. Jika Musa melakukan itu, niscaya dengan tidak menutup kemungkinan dia tetap hidup sampai hari ini. Akan tetapi, manakala Musa bertanya kepada malaikat maut tentang apa yang ada di balik kehidupan panjang tersebut, dia dijawab, maut. Maka Musa memilih yang dekat. Apa yang ada di sisi Allah bagi para rasul dan nabinya, serta hamba-hambanya yang solih, adalah lebih baik dan lebih kekal. Jika roh para syuhada berada di perut burung hijau yang beterbangan di kebun-kebun surga, memakan buah-buahnya, minum dari sungainya dan berlindung di lampu-lampu yang bergantungan di atap arasy Allah, maka kehidupan para nabi dan rasul adalah di atas semua itu. Apa yang didapat oleh Musa seandainya dia hidup sampai hari ini, dia pasti memikul kesulitan-kesulitan dunia dan ujian-ujiannya. Dia akan menyaksikan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sepanjang sejarah yang membuat pikiran sibuk dan hati bersedih. Bukankah lebih baik dia berada di Rafiqil A'la dengan para rasul dan para nabi menikmati kenikmatan surga, daripada hidup di rumah kesengsaraan dan ujian? Musa diminta untuk memilih dan dia telah memilih kembali kepada Allah daripada kehidupan yang lama dan panjang. Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal dan akhirat lebih baik daripada dunia. Musa memohon kepada Allah pada waktu ruhnya dicabut agar didekatkan kepada tanah yang suci sejauh lemparan batu.
Permintaan Musa ini adalah wujud kecintaannya kepada tanah suci yang bercokol di dalam jiwanya, sehingga dia meminta dikubur di perbatasannya, dekat dengannya. Tetapi Musa tidak meminta kepada Allah agar mematikannya di tanah suci, karena dia mengetahui bahwa Allah mengharamkannya atas generasi di mana Musa berasal. Ini sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan mereka agar masuk tanah suci seperti yang telah Allah tulis untuk mereka. Mereka berkata, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Al-Maidah 24. Lalu Allah menulis atas mereka kesesatan selama 40 tahun di Gurun Sinai. Allah menjawab doa Musa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwa kuburan Musa terletak di pinggiran tanah suci di dataran pasir merah. Seandainya beliau di sana, niscaya beliau menunjukkan tempat itu kepada sahabat-sahabatnya.